bagaimana membangun sustainable culture yang berorientasi CX. Tahapannya itu seperti apa Pak Yanwar kalau kita mau bangun budaya yang sustain Pak Yanwar? Iya, terima kasih Silakan Pak. pertanyaan Pak Wandi. Sebenarnya kemarin saya baru berkenalan ya dengan Mas Wandi juga ya. Terima kasih sudah hadir. Satu yang harus direalisasikan secara realistis membangun budaya itu susah, Mas Frans. Bapak Ibu juga Yes. pasti setuju ya. Bahkan hari ini kalau dari baseline pengalaman saya belum menemukan yang budayanya benar-benar ideal, kecuali on paper sama di conference. Ya kan Mas Frans, kalau di conference kan Yes, kita harus cerita yang positif-positif ya. benar. Ya, Hmm. tapi memang tantangan yang paling besar adalah membangun budaya. Tapi yang kita pahamin bahwa budaya ini sangat penting, apalagi budaya kerja ya, budaya kerja dalam perusahaan gitu. Nah, yang saya coba pelajarin ketika saya punya pengalaman di membangun CX di Kasum Group contohnya ya. Satu hal itu ternyata sebelum masuk ke on paper ya, Mas Wandi ya, on Yes, paper ke blueprint dan lain sebagainya, ke dokumentasi dan sebagainya. Ternyata yang paling penting itu adalah mindset dari top levelnya. manager. Iya, Yes. betul. Hmm. Oh, ternyata kalau saya sebagai head gitu ya, CX head atau siapapun tanggung jawab ya, ataupun HR head teman saya, kalau dari top manajemennya mindset yang nggak arah ke situ, jungkir balik nggak akan terjadi. Hmm. Bahkan ke Benar. situ pun belum tentu terjadi. Kenapa? Karena ada tantangan di layering level ya kan. Top manajemen itu paling penting ya, Bapak Ibu ya. Kalau top manajemennya mindsetnya tidak ke arah sana akan sangat sulit. Berarti kalau sebelum kita punya presentasi yang cantik gitu kan untuk bisa menyampaikan konsep membangun culture, salah satunya adalah bagaimana bisa membrainstorming dengan top manajemen agar punya pemahaman dan ekspektasi yang sama ya. Itu satu. Yang kedua juga perlu ngobrol saat Hmm. kita punya ekspektasi yang sama, perjalanan yang pengen kita tempuh itu seperti Arahnya apa step kemana? by stepnya dan berapa lama Yes. untuk bisa mencapai Hmm. situ. Karena ternyata tidak ada yang bisa instan kan. Baru nanti ngomongin on paper sampai ke biaya dan siapa saja yang terlibat. Yes. Kemudian yang berikutnya adalah yang saya juga pahamin tidak akan ketemu culture yang sangat ideal ya, Bapak Ibu ya. Itu nih realistis ya, mohon maaf ya kalau mungkin konsultan bilang bisa gitu. Enggak juga sih kan. Kita ngomong Hmm. realistis aja dari experience ya. Yang perlu dilakukan adalah tentu harus ada polisi dan sistem yang sangat clear terutama di setiap level ya kan ya. Ya. Karena kadang-kadang errornya di level paling bawah, di teman-teman di lapangan. Nah, kalau udah teman-teman di lapangan itu paling bermasalah, harusnya yang menjadi target tembak kita, permasalahannya ada di middle management. Top manajemen mau apa, tapi ketika turun ke middle management udah agak beda nih, agak belok-belok, konsistensinya berbeda, komitmennya berbeda ya kan ya. Jadi yang bisa dilakukan untuk membangun culture yang sustainable menurut saya perlu ada proses review dan ada proses checkpoint secara berkala gitu kan. Sampai hari ini bagaimana culture-nya? Oke, kita cek 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi culture-nya udah sampai mana. Secara impact dikasih si customer kita ukur, secara impact dari sisi bisnis juga bisa kita ukur ya kan. Jadi membangun culture itu menurut saya itu sebuah life cycle yang tidak akan pernah berhenti ya ininya ya. Prosesnya ya kan ya. Tidak akan pernah berhenti prosesnya. Tapi yang paling penting dari proses itu kita punya checkpoint gitu yang tadi. Ya berarti point take away-nya satu leadership ya harus top down kan Mas Frans. Yang kedua Ya. harus punya checkpoint untuk mengukur secara berkala kualitas dari culture-nya. Yang ketiga punya program-program yang bisa empower gitu. Mungkin di bahasanya nanti di minggu depan ya. Salah satu Yes. yang jadi concern saya tuh adalah employee experience kan. Benar. Ya, employee experience tuh aduh susah-susah gampang sebenarnya. Tapi salah satu yang bisa dijalankan di employee experience kan program reward and punishment ya. Ya, reward yang ideal itu juga akan sangat berpengaruh agar secara culture juga bisa dibentuk. Dan kalau dari pengalaman saya juga salah satunya ketegasan kayaknya juga sangat penting Mas Frans Pak Suwandia. Ketika ada orang yang tidak sesuai dengan culture harus ada tindakan yang sangat tegas. Mungkin worst Ya. case-nya dikeluarkan ya ya harus dikeluarkan gitu kan ya. Kalau memang itu tidak tidak inline dengan culture-nya kita.
Iya, iya. Ya, hopefully sih semoga bisa Hmm. menjawab ya.